الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوه الا بالله فقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال ايضا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ikhwati iman jamaah salat Jumat dan jalan tarik yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita jadikan diri kita ingin berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba syakur, pribadi yang kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak tak terhingga, sehingga Allah katakan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak akan mungkin manusia bisa menghitung nikmat Allah. Dan tugas manusia adalah tidak untuk menghitungnya, tapi untuk mensyukurinya. Atas nikmat apa? Allah. Atas nikmat yang sangat bermacam-macam dan banyak, baik secara lahiriah maupun batinnya. Dan tentunya nikmat yang utama adalah iman Islam, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jadikan nikmat yang begitu banyak itu dari Allah untuk menjadikan diri kita semakin iman dan takwa kepada Allah, menjadi hamba yang taat tanpa syarat, iman tanpa takut, sehingga itu semua akan bisa menjadikan kita mulia dan tinggi kedudukan kita di depan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha dan berdoa selalu untuk memantaskan diri menjadi umatnya yang mencintai dan juga dibalas cinta kita oleh Rasulullah. Dan akhirnya telah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Ibadah Allah, tak terasa hari ini kita berada di bulan yang penuh harapan ini, bulan yang mulia, penuh limpahan pahala ini di hari ke-28 insyaallah. Sepertinya kemarin kita barusan saja lisan kita mohon doa kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan. Tapi sekarang sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka sebagaimana contoh dari Rasulullah dan para sahabat, di putaran akhir inilah kita harus semaksimal mungkin semakin mengencangkan ikat pinggang kita, untuk semakin kita takarub ila Allah, untuk semakin tingkatkan ibadah kita kepada Allah di akhir Ramadan ini. Apalagi Allah memberikan sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Seperti orang yang beribadah full selama 83 tahun tanpa henti. Maka kita harus menjadi seorang muslim yang cerdas, yang harus memanfaatkan satu malam itu. Dan satu malam itu ada di 10 hari terakhir ini. Maka sekali lagi harus bersemangat untuk kita hidupkan malam-malam kita setiap hari, karena tidak hanya hitungan jam, tidak hanya hitungan menit,
di dalam Ramadan ini setiap tarikan nafas kita itu bernilai pahala yang luar biasa. Ikhwatul rahimahumullah. Ada golongan orang betapa banyak kemarin saat menjelang Ramadan mereka begitu berharap kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena luar biasanya bulan Ramadan ini dan dia memang beda dengan 11 bulan yang lainnya. Tapi qadarullah, ternyata Allah takdirkan sebelum masuk Ramadan, bahkan detik-detik sebelum Ramadan, Allah memerintahkan Malaikatul Maut menjemput ajalnya. Sehingga orang-orang ini, golongan ini tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Dia tidak bisa menikmati jamuan Allah yang luar biasa, melimpah ruah selama bulan suci Ramadan, karena dia tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Ini golongan yang pertama. Ada golongan yang aneh, ikhwatul iman rahimahumullah, yaitu mereka golongan orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, diizinkan oleh Allah untuk bersama dengan Ramadan, hari-harinya bersama dengan Ramadan, 1 bulan penuh dia bersama dengan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali sedikit. Bahkan dia menjadi golongan orang-orang yang celaka. Bagaimana doanya malaikat Jibril, makhluk terbaik penduduk langit yang diaminkan oleh makhluk terbaik penduduk bumi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka orang yang ketemu Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini diamini oleh Rasulullah. Masya Allah. Orang bertemu dengan Ramadan, hari-harinya bersama Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali sama sedikit. Maka ulama kita mengamati ini, menganalisa ini, apa penyebabnya? Bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dilipat gandakan pahala, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka minimal ada 2 hal yang dia tinggalkan. Orang-orang yang tidak mendapatkan Ramadan itu. Apa itu? Yang pertama, orang yang bersama Ramadan, menyambut Ramadan tanpa dengan ilmu. Ramadan akan datang, dia tenang-tenang saja. Ramadan akan menyambut hidupnya, dia tidak membaca fikih tentang Ramadan, fikih saum, fikih tentang zakat, tentang Qur'annya, tentang sedekahnya dan lain sebagainya, sehingga dia membersamai Ramadan tanpa dengan ilmu. Ketika seseorang mensikapi Ramadan atau apapun ibadah itu tanpa dengan ilmu, maka ada 2 musibah yang menimpanya. Yang pertama, dia akan banyak kehilangan kesempatan untuk meraih pahala yang besar. Karena dia tidak tahu ilmunya, sehingga dia tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau orang tahu bahwasanya hanya 2 rakaat sebelum subuh, yaitu di qobliyah subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka orang itu akan melawan ngantuknya, akan melawan dinginnya, akan melawan malasnya. Karena dia tahu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bayangkan dunia dan seisinya, kalau dirupiahkan berapa ribu triliun, itu masih kalah dengan hanya 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha kata Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang tidak tahu ini, maka dia akan terlewatkan qobliyah subuhnya. Bahkan subuhnya pun dia kerjakan di saat waktu duha. Masya Allah. 2 rakaat setelah subuh, ini bukan rawatib, bukan ba'diyah subuh, tapi sholat sunnah 2 rakaat syuruk. Ya, kalau syuruk sekarang kurang lebih jam 6:21. Aku habis sholat subuh berjamaah, tidak pulang berdiam sejenak di masjid, zikir, tilawah Quran, berdoa. Ketika waktu masuk syuruk, aku sholat 2 rakaat saja. Kalau Rasulullah pahalanya sebagai orang yang haji atau umrah
yang sempurna kata Rasulullah. Subhanallah. Pahala haji yang umroh bagi mereka yang haji mabrur, pahalanya kata Rasulullah tidak pantas bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Surga yang tak ternilai itu bisa kita dapatkan dengan 2 rakaat di waktu subuh. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita tidak tahu ilmunya, semua akan menguap begitu saja, akan terlewatkan tidak kita kerjakan. Musibah yang kedua, kalau orang mensikap ibadah tanpa dengan ilmu, ini yang kita takutkan, yaitu seluruh amal ibadah kita tertolak, tidak dikabulin sama Allah. Sebanyak apapun rakaat sholat kita, sekhusyuk apapun ibadah kita, bahkan seikhlas apapun ibadah kita, ketika itu tidak ada tuntunannya, sunnah atau contoh dari Rasulullah, fahuwa raddun, dia akan tertolak. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ketika seseorang beribadah tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada tuntunannya dalam Islam, maka dia tertolak. Inilah pentingnya ilmu. Maka Imam Bukhari berpesan kepada kita, al ilmu qabla qaul wal amal. Berilmu dulu, ngaji dulu sebelum berkata dan beramal. Yang kedua, ikhwani rahimahullah, apa penyebab seseorang yang bersama dengan Ramadan, hari-harinya bersama Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali sedikit, karena dia tidak istighfar. Dia tidak pernah minta berdoa kepada Allah atas ibadah itu. Jadi bisa jadi kita yang ibadah yang tidak kita miliki selama ini, kita tidak pernah minta sama Allah. Kita kok susah sekali bangun di sepertiga malam untuk tahajud karena kita tidak pernah minta sama Allah. Kita kok pelit untuk sedekah karena kita tidak pernah minta sama Allah. Kita kok susah sekali membuka mushaf Al-Quran, membaca 1-2 ayat sudah ngantuk, sudah perih mata ini, dibandingkan membaca handphone. Mungkin kita tidak pernah minta sama Allah. Sedangkan urusan dunia yang tidak kita bawa mati, betapa khusyuknya, betapa rajinnya kita minta sama Allah. Minta kesehatan, minta rezeki, minta dilunasi hutang-hutang kita, minta sepeda motor dan lain sebagainya. Mengapa begitu tidak khusyuk dan rajin minta sama Allah? Sedangkan untuk masalah ibadah yang itu akan berbuah pahala, yang akan memberatkan timbangan kebaikan di yaumul hisab, yang akan membuka pintu surga untuk kita di alam yang kekal, mengapa kita tidak pernah minta kepada Allah? Pada Ramadan ini kan Allah sudah siapkan menu yang berlimpah ruah untuk kita ambil. Tapi ulama mengatakan Ramadan itu bulan panen rayanya orang-orang beriman. Yang namanya panen raya kan berlimpah ruah. Orang kalau panen cengkeh, kalau cuma 10-20 kilo itu nggak panen raya. Orang kalau panen durian itu kalau cuma 1 atau 50 kilo itu belum panen raya. Panen raya kan ratusan ton. Itu baru panen raya. Kalau Ramadan, tilawah Quran kita cuma 1-2 lembar itu nggak panen. Kalau Ramadan sedekah kita cuma 5.000, itu pun cuma seminggu sekali, itu nggak panen. Ramadan kalau kita sholat tarawih hanya di saat hari-hari pertama, itu nggak panen namanya. Namanya panen harus berlimpah ruah. Kalau kebiasaan ada sekarang mau tidur kita sama Allah. Ya Allah, bangunkan hamba di sepertiga malam untuk bisa tahajud. Ya Allah, berikan kekuatan hamba untuk bisa khusyuk pada saat sholat, untuk mudah untuk sedekah dan sebagainya. Bukankah Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kita tidak bisa na'budu beribadah kecuali atas pertolongan Allah. Jadi kalau orang na'budunya lemah, itu pasti nasta'innya juga lemah. Maka berdoa kita kepada Allah atas
ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena sungguh ibadah yang bisa kita lakukan itu bukan lantaran kekuatan kita, kesolehan kita, tapi mutlak karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, kita ingat pesan Rasulullah sekaligus menjadi sunnah kepada kita. Rasulullah pernah berpesan nasihati sahabatnya, Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, jangan kau tinggalkan 3 permintaan doa kepada Allah di setiap sebelum salam pada saat sholat 5 waktu. Apa 3 permintaan itu? Kata Mu'adz pada Rasul pada Mu'adz, Allahumma ahyini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba untuk senantiasa zikir atau ingat kepada-Mu. Karena betapa seringnya kita lupa kepada Allah. Dan puncak atau segala hulu dari setiap permasalahan maksiat itu penyebabnya karena seseorang itu senantiasa lupa kepada Allah. Yang kedua, kita minta kekuatan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Manusia kita semua yang senantiasa mengeluh dan senantiasa lupa berterima kasih perlu kekuatan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita sering mengingat-ingat atau meminta mencari sesuatu yang tidak kita miliki, tapi lupa atas yang begitu banyak yang sudah ada pada diri kita. Maka minta kekuatan untuk bisa bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, kekuatan kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Beribadah yang baik secara kualitasnya maupun secara kuantitas. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memaksimalkan kuat beribadah dengan baik, terlebih di sepertiga atau di 10 hari terakhir Ramadan ini. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini masih menyapa kita di tahun depan atau tidak. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita, dan mudah-mudahan di ujung sana di akhir Ramadan Allah telah menunggu kita akan memberikan penghargaan yang mulia dan tinggi kepada kita sebagai la'allakum tattaqun, sebagai orang yang bertakwa. Allahu Quran al-Azim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa a'aqibatu lil muttaqin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa arhamhuma kama rabbayani shaghira.